kembali di Fabu Talks. Nah, kali ini kita lagi ada di A3 Cafe. Di sini tempatnya benar-benar nyaman dan asik ya. Bener, buat Tempat yang memang buat nongkrong dan nyantai sih. hangout gitu juga Ya. bisa. Kembali lagi bersama saya, host utama Fiera Dewa Putra, dan ditemani dengan co-host yang selalu berbeda-beda. Kenalin, nama aku Nadia. Dan di sini kita ditemani oleh owner dari A3 Cafe itu sendiri, Mas Andra. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Iya, saya Andra, Mas. Kebetulan selaku owner di sini. Sebenarnya kita ada 2 owner sih, cuman memang yang lebih aktif saya. Jadi kemarin juga langsungnya sama saya. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan Mas tentang latar belakang dari A3 Cafe ini sendiri. Mau simpel apa yang panjang ini? Waduh, Cap-cip Kita ada dulu. dua. capcip dulu deh. Simpel panjang. Yang paling enak yang mana? Panjang aswal. Ya aja. coba kita ringkas Iya. saja. Oke, Mas. siap. Latar belakang A3 itu kenapa saya bikin A3 itu dari memang awalnya saya suka nongkrong, suka ngopi, terus juga kita coba buat kumpulin keluh kesah saya sendiri saat ngopi, saat nongkrong itu ada kekurangan apa atau apa, coba kita masukkan ke A3. Nah, saya ada partner itu juga karena memang teman kecil juga itu, terus suka nongkrong bareng, ada ide pengen buat kafe. Nah, pengen buat kafe ini terus kepikiran mau buat A3 ini. Nah, A3 ini sebenarnya kan sebenarnya sesimpel A3 ya, itu karena memang kita dulu awalnya mendirikan A3 ini bertiga. Oh, bertiga. Dan kebetulan namanya semua berawal huruf A. Oh, Ya. wow, A3. Ya. Keren. Itu ada saya Andra, terus Aga namanya satu lagi ada Adi. Nah, tapi dalam perjalanannya itu kita baru pembangunan ini yang Adi ini meninggal. Ya, meninggal. Tapi karena memang dari awal kita sudah bertiga buat pemikirannya, jadi ya tetap kita kasih nama di A3 ini. Buat mengenang Ah, diri juga. Terus untuk konsep yang seperti ini karena memang kita ambil dari pengen mengembalikan kayak dulu kan orang ngopi itu identiknya di tempat-tempat industri, pekerja industri, terus untuk istirahat ngobrol atau sekedar tukar pikiran kayak gitu. Jadi makanya kita ambil konsep yang industrial. Kebetulan seneng juga kayak semen ekspos, terus besi atau apa gitu, senang. Nah, karena kita bikin seperti ini dan juga dari kumpulan keluh kesah itu kita bikin seperti parkiran yang luas. Itu kan dulu juga punya kendala nih, mau ngajak teman-teman nongkrong itu kadang parkirannya ada nggak gitu. Makanya kita bikin parkiran luas dan juga outdoor yang luas. Kalau latar belakang seperti itu. Tapi memang benar-benar luas banget sih yang di bagian Iya. luar ya Mas ya. Kita coba manfaatkan semaksimal mungkin. Terus apakah ada visi misi tersendiri untuk dari A3-nya ini? Dari awal kita bentuk A3 ini, kita bertiga sepakat untuk A3 ini kita jadikan kafe yang tidak formal. Maksudnya tidak formal itu antara saya, Aga dan Adi ini ke barista atau ke teman-teman yang bekerja di sini. Itu kita memang pengennya nggak ada jarak. Jadi kita tidak konsep kafe ini secara formal. Jadi untuk visi misi paling sekedar kalau kita ada sih, kalau visi sih kayak tadi kita bikin ini industrial karena memang pengen kembali kayak dulu lagi. Orang nongkrong tuh sama ngopi itu identiknya sama pekerja, entah sekedar buat istirahat atau cuman tukar pikiran atau ngabisin waktu aja. Itu visi kita di situ, sama ya tadi memberikan pelayanan ke customer itu kita nggak mau yang formal, pengennya dari bahkan saya sendiri sama teman-teman barista ke customer kita itu pengennya se-friendly mungkin, kayak ya anggap aja kayak teman udah lama kenal atau apa. Kita pengen bikin kafe itu seperti itu sebenarnya. Berarti lebih ya pendekatan ke customer-nya juga Iya, nggak susah. pokoknya kita nganggep formal itu ya cuman formalitas saja. Kita nggak pengen seformal itu. Kalau misi kita sih, kita juga dari awal itu karena kita suka kopi nggak dari dulu ya, tapi ya sekedar suka aja. Maksudnya kita juga nggak yang expert kopi juga. Kita cuman pecinta kopi aja, seneng ngopi, seneng nongkrong. Makanya kita juga punya misi buat ngenalin gimana caranya ngenalin orang yang pengen tahu kopi atau pengen doyan kopi, yang awalnya takut nyoba atau apa, itu kita bikin bisa minum kopi.
Makanya kita bikin settingan kayak kopi susu kita itu kan kita bikin soft mungkin kopinya. Iya, Biar bisa jadi biar diterima banyak orang ya. tujuannya misi kita biar orang yang pengen kenal kopi apalagi cewek-cewek itu biar bisa paling nggak kenal dulu lah sama kopi. Dan itu sudah terbukti ke teman-teman sendiri Oh. yang cewek-cewek Keren. yang dulu. Yes. Kopi kok pahit, kopi kok bikin Iya, pusing saya gitu. juga nggak suka Bla 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 pahit. gitu. Makanya kita bikin soft. Tapi kalau yang buat seneng kopi, kita kasih double shot itu free. Nah, kita mainnya di situ. Kita punya misi kayak gitu, pengen kenalin kopi ke teman-teman yang mau coba. Padahal pahit enak loh. Cobain lah. Ya harus. Awal kenal kopi pasti pahit. Iya. Tapi nanti kalau udah tahu, ya bakal tahu rasanya Bakal pahit. ya canduan. Tapi kan emang nongkrong itu kan identik dengan ya ngopi Iya. lah, ngopi bareng emang asiknya Apalagi di situ. Jogja. Iya, apalagi di Waduh. Jogja. Bener. Baik banget sih emang di Jogja kafe-kafe, tapi di sini kenapa milih tempat di sini, karena kan maksudnya nggak begitu terekspos dengan kayak di jalan utama. Ya, bukan yang jalan gede utama gitu ya. Iya. Yang pertama karena sesimpel karena ada tempatnya di sini. Oh. Pasti ya. Iya. Kebetulan juga saya dan Aga ini orang sini. Nah, jadi kita gimana caranya pengen bikin usaha tapi kita juga minimin resiko karena setelah ngobrol dengan teman-teman yang sudah berjalan kafe dan lain-lain, itu kendala terbesar itu kadang di sewa tempat. Nah, itu makanya kita ada tempat di sini dulu sawah. Ya coba kita manfaatkan aja di sini. Toh juga teman-teman kita juga area sini juga. Oh, iya. Jadi Jadi gampang ya kalau udah ngumpul gitu. Jadi ya udah kita tentuin di sini itu. Oke. Gitu. Kalau misalnya dari apa penjelasannya Mas Andra tadi, apakah itu juga salah satu untuk mempromosikan tempat ini? Dari Dari caranya tadi apa kan pakai lingkungan sini kan Iya. ya. Ini kan tempat masa kecilnya kakak. Iya, gitu kan. benar. Apa itu juga salah satu cara untuk mempromosikan ke teman-teman sekitar terdekat dulu mungkin, atau ada Salah cara satunya promosi lain? karena kita memang dari dulu sudah punya teman-teman circle itu yang lumayan banyak orang dan selalu pindah-pindah Warmindo dulu. Selalu pindah-pindah. Tapi kita punya circle yang agak lumayan teman-teman. Makanya kita coba ya kita awali bikin kafe biar ada tempat nongkrong buat teman-teman sendiri juga. Awalnya dari situ, nanti berharap dari teman-teman itu juga bisa bawa teman-temannya ketok tular lah kalau orang Jogja bilang. Iya sih, benar-benar. Dari situ itu juga termasuk salah satu media promosi kita. Tapi untuk menjangkau misalnya customer yang benar-benar baru gitu, kakak ada cara khusus gitu? Ada, karena kita sih sebenarnya sesimpel masih pakai media sosial kayak IG sama TikTok sebenarnya. Cuman yang lebih jalan sekarang tuh IG. Oh iya. Karena di TikTok tuh cuman dulu awalnya kita bikin yang penting ada aja dulu. Yang penting ada aja dulu. Iya. Yang Kita penting masih masih media seperti sosial itu. kayak expose gitu ya. Iya. Karena kita juga pemain baru di kafe dan juga saya tidak punya target yang terlalu muluk-muluk. Oh iya. Jadi kita mainnya pelan-pelan. Oh iya. Yang penting ada orang baru dulu tahu, terus juga makannya juga masih pakai sekedar IG aja kayak gitu. Lebih besar sekarang promosi di IG sih. Iya. Biasanya kalau di Instagram itu selain promosi apa aja sih yang dilakukan penyebaran informasinya gitu? Kita untuk saat ini A3 sih sebenarnya semua di IG. Kalau misal informasi nobar, informasi event apalah atau live musik atau apa itu semua kita masukkan ke IG. Atau konten-konten yang kita buat sendiri, konten-konten konyol atau menu-menu baru itu kita masuknya ke IG semua. Masuk IG Nah, semua. semua kita larikan ke IG. Bahkan kayak kita cari barista baru pun juga lewat IG informasinya semua. Kakak ada update di Google Business nggak? Kan udah terdaftar tuh di Google Maps. Kakak update juga nggak di sini? Kalau Google sih masih di Google Map aja sebenarnya. Oh. Kalau kayak web itu kita belum bikin dan lain-lain. Karena memang belum ada yang fokus ke situ. Belum ada. Untuk ngurusnya belum ada yang bisa fokus Iya. banget ya ke situ ya. Kita masih menikmati perjalanannya sekarang. Terus kalau untuk bagian sistem transaksi nih, udah pakai kayak sistem pos gitu nggak sih, apa point of sales gitu? Iya. Itu kita pakai dari awal sih mas. Oh, langsung dari Tapi awal. untuk awal itu kita pakai yang benar-benar gratis. Cuman ternyata setelah berjalan juga banyak kendala, entah lemot, entah
nanti juga ada kendala fiturnya dan lain-lain. Itu makanya terus kita coba beranikan untuk pos yang berbayar. Itu kita sudah 2 kali ganti juga sih sebenarnya. Sudah 2 kali ganti. Ya, karena ada pos yang pertama kita pakai itu kita kendalanya di awalnya kan untuk perpanjangan katanya sama dengan harga awal gitu. Terus ternyata saat perpanjangan itu naiknya ngeri. Makanya kita ganti ke pos yang lain. Terus dia juga menjanjikan seperti itu, tapi juga akan kita lihat karena yang baru ini kita belum ada setahun. Itu vendor ya berarti itu? Pakai vendor. Dia kalau perpanjangan itu biasanya berapa, dalam skala berapa tahun atau berapa? Rata-rata sih 1 tahun. 1 tahun. Rata-rata. Berarti hitungannya kayak subscription gitu ya? Iya. 1 tahun kalau pos. Terus ada sistem lain nggak yang misalkan untuk membantu kalau misalkan pesanan sudah jadi atau apa gitu? Oh iya, karena kita kan juga baru belajar dan kita kan nggak tahu nih A3 ini bakal serame atau seberapa banyak customernya. Makanya di awal-awal ini kita bikin sesimpel mungkin. Jadi barista juga nggak terlalu banyak dan lain-lain. Makanya kita bantu untuk itu kita bantu pakai alarm. Sistem alarm, jadi nanti customer pesan, bayar, terus kita kasih alarm kalau memang harus menunggu lama. Kalau ada antrian kita kasih alarm, dan itu sudah kita survei juga dulu alarm mana yang bisa mencakup sampai di luar. Karena ada juga cuman lingkupnya berapa meter ya, itu makanya kita cari yang bisa sampai keluar, itu kita pakai itu. Jadi masih ya semi self service. Kalau itu Kak, bagian kasirnya juga ada fiturnya buat input harga itunya. Oh ada, dari kasir itu kan kita dikasih masternya itu yang pegang saya dan headbarnya, itu untuk kita upload menu baru atau kita ganti harga atau apa, itu lewatnya ada masternya sendiri. Jadi untuk yang di kasir, yang di bar itu sebatas transaksi aja, cuman itu sebatas transaksi. Bisa dimasukin promo kan Kak? Promo sebenarnya bisa, tapi sebatas kan nanti yang terima dari situ paling nota aja. Paling cuma dari situ kan. Kalau untuk keluarnya kan yang ini kan nggak ada fiturnya. Tapi kita juga pakai ada yang model baru. Ini kan ada vendor juga. Itu kita melalui WiFi. Jadi untuk nasabah, untuk customer yang baru datang pakai WiFi kita itu nggak ada password. Cuman dia harus mengisi email dan nomor telepon. Nah, nanti di situ langsung login, tapi langsung kita arahkan ke Instagram A3. Nah, dari situ sama nanti ada satu lagi banner iklan yang itu isinya iklannya A3. Nah, itu juga kita manfaatin untuk promosi juga. Keren. Iya, itu baru sih, baru beberapa bulan ini jalan. Baru jalan yang gitu ya. Lewat WiFi itu, koneksi WiFi. Itu baru. Saya juga baru tahu itu. Terus kalau misalkan di back office nih, kan ngerekap pendapatan, omset atau penjualan itu ada sistem terkhususnya atau enggak? Saya sih untuk saat ini karena kita masih cuman satu tempat, belum buka cabang atau apa, itu masih sesimpel kita pakai Excel untuk laporan. Tapi Excel itu juga sebenarnya kita ada laporan dari posnya juga. Itu kan laporan juga lengkap. Cuman untuk secara realnya itu kita bikin sendiri dengan Excel. Ya, saya dan Edgar yang pegang nanti. Setiap hari kita coba buat recap di situ. Berarti masih ini ya, belum ada nge-handle bagian itu juga ya? Belum ada. Masih saya sendiri sama headbarnya mungkin. Tapi headbar sebatas untuk ngisi data aja. Misal hari ini pengeluarannya apa aja, berapa. Karena kalau di pos itu kan nggak bisa nge-handle pengeluaran yang misalnya dadaan kayak beli lampu, pengeluaran dapur dadaan, itu kan nggak bisa ke-handle. Tapi nanti dia rekapannya secara yang tersistem di kasirnya aja, di bar aja. Terus nanti kita pindah ke Excel itu untuk yang realnya. Misal ada tambahan pengeluaran atau tambahan pendapatan. Yang selain dari penjualan minuman, selain dari bar, dari sekedar transaksi di bar. Maksudnya dana tidak terduga nggak sih? Iya juga. Kayak lampu gitu. Tapi kan juga harus kita perhitungkan. Iya. Makanya kalau kita patokannya cuma dari laporan posnya aja, itu nanti nggak real. Karena masih banyak kekurangan pasti.
terus kita manual. Excel ini berarti emang udah paling cocok untuk membantu ya Mas ya? Mungkin Untuk saat ini buat saya ya, karena memang sebatas baru bisanya di Excel juga. Iya sih, bener. Terus apa Mas Andra ada keinginan untuk mengembangkan teknologi yang sudah Mas Andra pakai sekarang? Mungkin dari segi ya platformnya, fiturnya, apapun yang sudah diterapkan sekarang. Kalau saya sih sekarang masih berpikiran untuk teknologi yang kita pakai itu kita menyesuaikan kebutuhan dulu, karena kita juga baru jalan dan kayak belum mentargetkan untuk ekspansi tambah cabang lain-lain. Oh, iya. Masih pengen mengembangkan yang di sini itu. Jadi untuk teknologi sementara kayaknya saya masih cukup pakai yang ada sekarang, tapi tidak untuk menutup kemungkinan kedepannya kalau memang diperlukan hal baru itu kita pakai juga. Kebanyakan penawaran sih dari eksternal, itu banyak banget penawaran produk-produk TI gitu, banyak Jadi emang macamnya. ada banyak yang ya, istilahnya menawarkan ke sini ya untuk masa-masa produk-produk kayak gitu. banyak banget support ya, misalnya sesimpel editing promo Konten. kita, add konten, pegang konten itu juga banyak banget yang ini, pegang IG, pegang TikTok, pegang apa. Cuman kita masih berusaha untuk kita pegang sendiri karena memang belum seperlu itu kayaknya untuk saat ini. Apakah ada kendala dalam selama kafe ini berdiri gitu? Terutama mungkin kalau di bagian teknologi informasinya ya. Kendala sih sejauh ini yang kita pakai masih bisa mengampu ya, karena kalau kita terlalu banyak pakai teknologi dari luar atau vendor atau apa, itu juga memakan biaya sebenarnya. Itu juga jadi kendala nantinya, makanya kita masih coba maksimalkan dengan apa yang ada. Seperti itu. Untuk sejauh ini sih masih aman dengan yang ada. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi tambahan-tambahan lainnya? Enggak sih. Enggak. Jadi berarti kesimpulannya adalah untuk dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Cafe ATK ini adalah tadi sistem pos ya tadi Ya, yang pertama, kita pos terus ada, alarm ada, terus untuk bagian promosinya lebih berfokus di media sosial, sama ada tambahan lagi dari wifi tadi, oh iya, koneksi. tadi koneksi. Ada tambahan lagi kayak yang lainnya belum disebutkan. Kalau soal teknologi informasi kayaknya kita baru pakai itu aja sih. Tapi kita juga sering dapat kalau ada masukan dari di IG itu DM penawaran apa-apa itu kita adaptasi juga kadang. Kalau kita bisa jalankan sendiri, kadang kita jalankan sendiri. Kayak penawaran pembuatan laporan keuangan itu kan saya juga terbuka juga gitu. Saya juga tanya-tanya itu tuh apa atau seperti apa teknologi yang digunakan atau apa. Malah jadi Tapi inspirasi. iya, kadang saya juga. adaptasi sendiri. Karena itu biasanya buat yang PT besar atau kafe yang udah ada beberapa cabang, karena susah kalau pakai bikin sendiri. Tapi sejauh ini bisa kita adaptasi sih. Dan untuk lapor-lapor kayak keuangan itu masih menggunakan Excel ya, tapi Excel untuk saat ini sudah sangat-sangat cukup. masih cukup, masih bisa mengambil. Mungkin itu aja yang bisa kita perbincangkan di waktu yang sangat-sangat singkat ini. Terima kasih, ini kafenya benar-benar cozy banget dan minuman-minumannya yang udah saya coba itu enak-enak semua, terutama saya paling suka dengan kopi latte-nya. Oh ya. Kamu? Aku cappuccino dong. Cappuccino. Oke. Kayaknya emang ini ya yang paling bisa diterima ya cappuccino. Iya, karena kita masih fokusnya di kopi susu sih. Bener juga sih. Aku Iya. tadi minta biar Masih kita bisa. angkat. Oh iya. Itu request semacam itu kita free kok. Oh, oke. Harga sama. Requestnya free guys. Iya. Free, guys. Mau Double sampai free. tapi nggak bisa sampai diabetes ya nggak boleh ya. Kalau diabetes ya kasihan nanti diri sendiri ya. Oh, Iya. aduh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Goodbye, see you in the next episode. Thank you.